Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? I wish you always health because this pandemic is not over yet. Stay at home, keep your distance, and wear mask whenever and wherever you go. So for today, we will discuss a new material. This is about announcement. Have you heard about it? What is announcement? What is the function of the text? And how to create it? Announcement, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pengumuman. Nah, mungkin adik-adik semua pernah membaca sebuah pengumuman, entah itu di majalah dinding, entah itu di sebuah artikel atau koran. Mungkin banyak ya pengalaman-pengalaman adik-adik membaca sebuah pengumuman. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya, announcement itu berarti a spoken or written public statement to let one know what has happened or what will happen. Nah, ini sebuah ungkapan atau tulisan dari orang atau dari publik mengenai apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi. Tapi biasanya sebuah pengumuman itu menunjukkan apa yang akan terjadi sih ya biasanya. Fungsi sosial dari sebuah announcement itu adalah menginformasikan kepada para pembaca tentang informasi atau kejadian penting apa yang akan terjadi, yang akan dilaksanakan. Nah, setelah mengetahui social function-nya atau tujuan dari announcement itu seperti apa, lantas bagaimana cara membuatnya? Ketika kita akan membuat sebuah announcement, yang diperhatikan itu pasti ada generic structure-nya. Ada bagian-bagian yang harus ada di sebuah announcement. Yang pertama ada head or title. Nah, biasanya head ini berisikan judul dari sebuah pengumuman. Atau bisa jadi kepada siapa sih pengumuman ini ditujukan, atau sasaran dari announcement ini siapa. Lalu yang kedua ada body of the content. Nah, atau isi dari sebuah announcement-nya. Biasanya dari the body of the content ini isinya tentang nama kegiatannya apa, tanggal pelaksanaannya kapan, tempatnya kapan, mulainya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu di bagian sini. Dan yang ketiga sudah pasti ada closing. Nah, di bagian closing ini kalian bisa menambahkan contact person ya atau kontak pribadi untuk menghubungi atau menginformasikan lebih lanjut tentang sebuah acara yang akan dilaksanakan. Dan yang tak kalah penting adalah bagian writer atau penulis. Penulis di sini bisa menjadi sebuah pribadi, perseorangan, atau bisa menjadi sebuah organisasi atau instansi. Nah, dalam penulisan announcement ini, generic structure-nya tidak mesti berurutan. Bisa jadi writer pertama ditulis, langsung ke head, langsung ke body of content. Yang penting, closing-nya posisi di terakhir. Yang penting itu. Jelas ya? But you have to remember some point when you create an announcement. Kamu harus ingat beberapa poin di sini ketika kamu membuat sebuah announcement. Yang pertama itu ada be brief, inviting, to the point. Nah, di sini announcement kamu itu harus singkat, menarik, dan langsung pada intinya. Jadi tidak bertele-tele. Kamu jangan sampai membuat pembaca itu bosan dengan announcement yang kamu buat. Terlalu panjang dan pada akhirnya membuat pembaca bosan. Yang kedua ada be clear and complete. Nah, announcement yang kamu buat itu harus jelas dan sempurna. Maksud sempurna di sini tidak ada celah untuk informasi-informasi yang hilang. Jadi tidak menimbulkan kebingungan pada pembaca atau pendengar tentang announcement yang kamu buat. Seperti itu. Sampai sini adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan,
Silahkan kirimkan di Google Classroom atau komen di bawah ini. Nah, selanjutnya ada contoh dari announcement di sini. Saya bacakan dulu ya. Announcement. The Students Association will hold a student gathering for students of grade 7 on August 15 at the hall. Please all students come. For more information, contact Rudy at the Student Association office. Students Associations. Nah, setelah kita baca pengumuman ini, kita bisa memastikan bahwa penulisnya ini adalah anggota OSIS. The Students Association itu adalah OSIS. Nah, bagian head-nya yang mana, Pak? Bagian head-nya itu adalah for student of grade 7. Karena head itu adalah sasaran targetnya dari announcement ini. Siapa? Sasarannya itu adalah kelas 7 semuanya. Lantas bagian body of context itu adalah on August 15 at the hall. Di mana body context itu memberikan informasi tentang kapan dan di mana. Lantas bagian closingnya itu ada contact person. Di mana coba? Ya, betul. For more information, contact Rudy at the Student Association office. Itu adalah closing. Dan yang paling bawah itu adalah writer-nya. Jelas ya sampai situ? Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar. Stay at home. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Thanks for learning for today. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.